Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani Widyatama. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu bentuk penerapan continuous improvement berdasarkan tools yang ada, yang berdasarkan komik tadi yang sudah dikirimkan sebagai persyaratan ataupun proses dari proses rekrutmen di PT Bumi Mulia Indah Lestari pada bagian manajemen training. Ini saya akan mempresentasikan, ya, baik. Di sini ada penerapan Kaizen untuk meningkatkan produktivitas dan stabilitas proses assembly. Baik. Nah, pertama di sini kita akan mengawali dengan latar belakang masalah. Pada permasalahan assembly itu ditemukan beberapa permasalahan. Iya. Yang pertama ada variasi waktu kerja antar operator. Jadi operator senior dan juga operator junior itu ada variasinya. Lalu adanya rework atau pengulangan kerja akibat suatu komponen yang susah dipasang, misal. Lalu pergerakan instalasi yang tidak stabil setelah di assembly. Lalu potensi fatigue akibat gerakan berulang pada suatu komponen-komponen tertentu. Nah, dampaknya terhadap manufaktur, yang pertama adalah cycle time lebih lama dari target. Lalu yang kedua, biaya rework atau pengulangan kerja itu meningkat. Itu karena akan berkaitan dengan lamanya proses assembly dan sebagainya. Lalu ada stabilitas kualitas belum konsisten. Selanjutnya juga ada risiko penurunan lifetime komponen akibat repetitif stress. Permasalahan ini menunjukkan bahwa adanya waste dalam proses itu yang khususnya pada defect dan motion. Analisis akar masalahnya di sini itu di sini saya pribadi menggunakan 5 why untuk mengidentifikasi akar penyebab. Contoh alur analisis. Nah, kenapa itu terjadi rework atau pengulangan kerja pada suatu operator? Nah, kenapa? Karena terjadinya misalignment saat assembly, terutama operator-operator junior atau yang baru, pekerja-pekerja yang baru. Nah, itu kenapa terjadi? Karena tidak ada referensi posisi yang presisi gitu. Bedanya kalau operator yang senior, dia sudah paham bagian-bagian tertentu mana yang bisa dijadikan acuan titik, misal suatu lubang antara dua lubang mau dipasang suatu poros, dia paham lebih baik di bagian sini dan bagian sini gitu. Tapi kalau untuk junior itu tidak, dia akan kesulitan gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena tidak ada referensi posisi yang presisi. Lalu kenapa tidak ada? Ya karena desain awal mengandalkan line manual gitu, seperti tadi, berdasarkan experience. Nah, akar masalah utamanya itu kurangnya standarisasi proses, seperti tadi, tidak adanya sistem kontrol positioning, lalu proses masih bergantung pada pengalaman individu juga. Nah, kita menggunakan pendekatan Kaizen PDCA. Nah, plan, do, check, action. Plannya itu identifikasi tentu, lalu do-nya mendesain stopper, misal untuk referensi posisi. Lalu kedua menentukan urutan tightening yang standar, urutan pengerjaan, urutan pengencangan. Selanjutnya mengatur positioning untuk mengurangi pergerakan ekstrim pada suatu motion yang tidak standar gitu. Lalu ceknya evaluasi ulang cycle time dan reward rate gitu. Itu berapa lama proses assembly. Lalu actionnya standarisasi metode kerja baru. Nah, pendekatan ini menekankan perbaikan kecil gitu, sistematis dan biayanya rendah. Hasil dampaknya itu secara pribadi saya mendapati waktunya itu bisa turun waktu assembly itu sekitar 15 sampai 20%. Rework atau pengurangan kerja menurun signifikan. Variasi antar operator lebih terkendali, beban gerakan ekstrim berkurang. Nah, dampaknya produktivitas meningkat, proses lebih stabil, lifetime system lebih terjaga. Nah, ini untuk manajemen trainee, insight-nya, stabilitas proses lebih penting daripada hanya kecepatan. Standarisasi adalah kunci konsistensi kualitas, continuous improvement harus berbasis observasi dan data. Perbaikan kecil yang konsisten menciptakan dampak jangka panjang. Pendekatan ini relevan untuk meningkatkan daya saing manufaktur. Nah, kesimpulannya, penerapan Kaizen pada proses assembly menunjukkan bahwa identifikasi akar masalah secara sistematis mampu mengurangi waste. Standarisasi dan kontrol mekanis meningkatkan stabilitas proses. Perbaikan sederhana dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kualitas. Pendekatan ini dapat diterapkan secara luas pada berbagai lini produksi untuk menciptakan budaya continuous improvement yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.